Welcome back to channel Detektif Misteri. Malam kali ini kita collab lagi guys. Bareng siapa? Ada yang udah kenal? Bareng Ghost kita Pak. Ini Arya Mandalika. Nah ini wajah baru nih guys. Siapa namanya? Dan saya namanya Indra Praja. Indra Praja. Kali ini kita ada di suatu lokasi wisata guys. Memang masih aktif tapi punya sejarah. Kayak gimana kita telusuri saja bersama Detektif Misteri Jalan-Jalan. Let's go, let's do continue. Balik lagi di my YouTube channel Detektif Misteri Jalan-Jalan. Sekarang kita lagi sama Ghost kita Pak. Kita lagi berkunjung ke salah satu tempat. Sebenarnya ini tempat wisata ya, tapi emang kental memiliki sejarah di masa lampaunya. Jadi pas lah buat channel Detektif Misteri sedikit ngulik-ngulik atau mengupas mitos atau fakta yang ada di tempat ini. Nah, Gus kita kan emang kebetulan dari Serang ya, yang kayaknya lebih tahu nih tentang daerah Tasikardi ini ya. Pertama, pertanyaan saya, sejarahnya yang paling terkenal tuh apa sih di Tasikardi ini? Kerajaan. Iya. Kerajaannya kerajaan dulu, kerajaan emang ada kerajaan apa kerajaan tentang goib? Emang benar dulu ada kerajaan. Semenjak perang Belanda lah. Lagi zamannya perang Belanda gitu ya. Jepang. Karena dulu juga Banten ini emang dijajah sama Belanda ya. Iya, betul. Nah, di sini kan tempatnya udah terbengkalai itu masih aktif sih sebenarnya. Sebenarnya masih aktif tapi jarang ada yang ngunjung sih. Oh. Paling orang-orang yang mau ngopi-ngopi doang gitu paling sini. Nah, Santuy-santuy. sekarang ngelihat kayaknya di sebelah sini nih kayak ada danau-danau deh. Iya. Dulu situ dipakai buat main bebek-bebekan. Bebek-bebekan yang digoyes kayak sepeda itu ya. Benar. Tapi saya kayaknya penasaran deh, kayaknya ini nggak sekedar cuma air atau danau doang. Iya. Pak, kayaknya ada sesuatu misteri lah di balik-balik air ini. Iya, bener. Kalau emang bener apa nih di balik air ini nih? Misterinya nih. Dari sejarahnya ya kayak isu-isu ngomongnya mah ada buaya putih. Oh, mitosnya itu. Mitosnya. Jadi yang di tengah ini ya Mas ya, yang di tengah ada pohon ini ya. Oh, rindang itu yang rindang gelap itu. ya. Nah, di situ ada kuburan dua. Itu sepasang. Tuan Raja sama Tuan Putri. Oh, yang kerajaan dulu ya, itu betul. Raja dan permaisurinya. Nah, di ada tengah makamnya di situ. Iya. Sekarang masih ada nggak makamnya? Masih, Mas. Nah, menarik nih buat nanti kita telusurin lebih dalam lagi. Kita lihat makam dari Raja dan permaisuri. Nah, dari Mbak Arya tadi kayaknya mau menjelaskan tapi belum nih. Kalau dari Kak Arya gimana nih? Nggak boleh diceritain semua. Gitu ya. Ada iya. Jadi Nanti ada lagi aja. Mudah-mudahan kita tahu sendiri siap. semuanya ya. Ya udah sok mangga lanjut. Nah, dari Gus Kitapa tadi udah. Nah, kalau dari sisi Ajendi apa nih? Soalnya tadi Ajendi sedikit mediasi di tempat ini. Siapa tuh dapat gambaran apa? Kalau saya nangkep ya di sekitaran apa ini namanya? Tasikardi ini. Memang dulu ini kerajaan, tapi tempat persinggahan atau tempat pertemuan di sini. Tapi di balik sekarang ini di sini ini ada perkampungan alam goib. Sekarang ini ada perkampungan alam Nah, goib. Di kita ini kalau kita lagi masuk ke alam goib, ya itu di alam goib. Soalnya emang sih pertama kali ngejakin kaki di ini udah beda nih auranya nih. Udah aur-auran bener. Betul. Mungkin kalau misalnya kalian orang yang memiliki kelebihan khusus ya, mungkin di sekitar kita udah ngeliat kayak makhluk-makhluk, ada rumah, ada anak kecil atau apa ibu-ibu lagi. Ada pasarnya juga nggak sih? Gak ada di sini. Oh, sebelah kampung doang. Kayak kampungnya kayak bangsa apa ya? Kalau bahasa dulu mah kuwu kayak bangsa Desa lah ya, kampung gitu ya. Desa atau kampung. Nah, kalau misalnya di danau ini pernah ada nggak sih kejadian orang yang merenggut nyawa gitu? Kisaran tahun 2009 atau 2010 ya. Yang Udah 10 tahun ya? Iya, lumayan lah. Jadi orang yang main bebek-bebekan itu ya, main bebek-bebekan
kisaran dekat makam situ, garis itu. Makam yang raja itu. Nah, pas itu orang itu tiba-tiba si air tuh kayak ngebuat puseran gitu. Oh, puseran. Tiba-tiba itu dua orang lihat. Kayak penasaran gitu ya. Penasaran. Jadi dilihat sama dia, ditarik lah. Oh, jadi kayak ada tarikan pas melihat ada pusaran air, dia mencongok, terus ditarik lah sama makhluk itu gitu ya. Terus ya gitulah. Ya. Sampai sekarang belum ditemukan. Oh, jasadnya itu nggak ditemuin sampai sekarang. Susah. Mau ditemuin gimana ya? Menarik juga nih ya buat kita ulik ini si jasad yang katanya masuk ke pusaran air sampai sekarang ini belum ditemuin. Perempuan ya? Iya. Oh, sepasang kekasih ya? Iya. Sepasang kekasih ya. Bisa nggak di sedikit Itu mediasi? udah saya tangkap ya. Itu jasad itu emang udah nggak ada. Cuma udah dibawa ke alam itu. Ke alam gaib. 2 dimensi itu ya. Udah dia juga dia juga udah nggak mau ke alam kita lagi, ke dunia karena kita ya. Kalau dianya si orang itu mau ke alam kita lagi, dia dibalikin ke alam kita. Dia udah di alam sana. Tapi emang di alam sana, tapi udah nggak ada nyawanya kan? Soalnya saya pernah ngedengar kalau misalnya di culik sama buaya putih atau apa, itu masih hidup, tapi bukan di alam kita gitu. Iya, beda alam. Kalau penangkapan itu sih, kalau masalah nyawa ya. Iya. Emang itu kan nyawa itu udah hak Allah, Gusti Iya, Allah. benar. Kalau yang ini mah ya haknya makhluk gaib, makhluk astral lah. Nah, sosoknya yang ini soal perempuan kalau nggak salah itu saya lihat. Sepasang kekasih sih. Tapi yang kelihatan yang perempuan. Yang perempuan. Kayak di sini. Nah, di sini ada kayak ada tempat rekreasi atau ayun-ayunan. Rekreasi. Hah? Ya. Kayak apa sih? Bukan lagi lihat gak ada sosok di sini. Oh, di sini ada sosok nih. Menurut Aji ini ada sosok. Sosok ngobrol. apa? Jadi itu tadi gambaran awal tentang tempat ini ya guys ya. Bisa nanti kita coba explore swab keliling tempat ini sendiri. Jadi sekarang kita di sini agak menarik di satu tempat ini yang di belakang kita ini ada pohonnya ini guys. Dan ada mainan, ada tempat-tempat mainan ini. Sekelibatan swab melihat sesuatu dan Indra tadi ngeliat anak kecil lagi main-main di ayunan gitu ya guys ya. Kalau saya sendiri sih nggak terlalu ngelihat gitu. Jadi kira-kira bisa digambarkan siapa sosok yang itu, apakah mau diekspos atau enggak, gimana? Siapa yang ngomong dulu? Terserah nih. Ada punya pendapat. Iya. Mau digambar apa gimana ini? Kalau sosok ada, boleh kalau ada, mau ini disiapin aja. Sebenarnya ada sosok salah satu ya, mungkin orang ceritain dulu aja. Ini yang mau diceritain bisa, Iya, nggak masalah. insya Allah, Oke. insya Allah. Ya. Kayaknya gimana ya? Dari sini diem aja ngelarang buat cerita semua. Datang. Nah, ada di sini sebenarnya Oke. kayak ada yang. Jadi ada yang bolehin cerita ya. Iya. Kita juga di video-video sebelumnya selalu ini ya guys ya, kalau misalnya mau diekspos kita akan ekspos, tapi kalau nggak mau ya punten-punten ini mah. Jadi jangan paksa ya. Oke, kalau maksa takut ada sesuatu terjadi. Jadi lanjut. Ceritain aja Sambil diceritain. Ada sosok perempuan satu Ada sosok perempuan guys satu. yang kita pakai kebaya dia, kebaya pakai di konde. Yang sosoknya satu apa banyak? Satu yang berapa? lihat itu Satu aja yang kita bahas. bahas itu aja dulu. Oke. Bisa dikasih tahu namanya? Namanya Izin. nggak mau ngasih tahu dia, Nggak mau. Oke, nama susah dia. nggak mau. Nggak mau. Terus dia di sini ngapain sebagai apa? Kayaknya penjaga deh di sini dia. Penjaga dari Tasikardi ini. Dari Tasikardi ini, iya. Hubungannya sama Raja dan Permaisuri tadi? Entah dia pelayan, entah apa. Pelayan Mungkin guys. dia. Nah, oke. Tadi kelihatan dari tadi lewat, tapi ada satu kakek ini yang larang saya untuk cerita ini. Ada. Pasti bos sekali dilarang. Kakek Iya. yang melarang. Sebenarnya Ini yang di belakang saya. Oke.
ada Jadi entah, ada kakek-kakek. entah orang dulu entah sesepuh entah apa tuh udah putih semua itu Buyut, rambut. buyut. Jadi Jayat. sekarang ada dua kehadiran sosok guys. Satu kakek-kakek, yang satunya lagi Pelayan itu ya. perempuan sebagai pelayan raja. Dia bilang tank Arab apa merene-mereneki. Dia bilangnya begitu. Terus saya jawab dengan bahasa Jawa lagi ya, tapi saya bahasa Jawa Bantennya kasar sih. Mudah-mudahan dia mengerti lah kalau bahasa Jawa saya kasar. Jawa halus ya. Iya, dia halus. Jawa halus. Dia buyut sebelum semasa kerajaan sih, bukan masa kerajaan dia udah buyut. Dari masa kerajaan terus ada apa lagi itu mas, dari turunan kerajaan. Nah ini buyutnya ada di sini. Kalau yang tadi kan yang sekelibatan gitu, anak kecil tadi itu apakah anaknya raja atau anaknya pelayan tersebut, ataukah hanya yang tadi aja disebutkan kampung warga desa gitu? Warga desa di sini. Oh, tapi nggak lagi hadir, yang lagi hadir cuman dua sosok itu ya. Oke. Kok saya ngedengar ada yang datang? Siapa ini? Gayut dan doang silaturahim. Kaget. Ini buyutnya ngajak ngobrol hati saya aja nih. Oh tuh, gimana aja nih? Dia Tadinya mau ngobrol itu. Nggak jadi. Dari tadi sana aja pandangannya. Kenapa ya? ada yang Buyut ada ini yang menarik. Pesannya Gimana? jangan lama-lama di sini. Oke. Katanya bahasa Jawanya Ojo suwe-suwe. aja suwe-suwe kene. Bukan ada si ngamuk, Sia si ngamuk kan tak tanya sama saya tuh, yang ngamuk tuh siapa? Yang ngamuk tuh ada sosok ular yang di danau itu. Oke. Ya saya kayaknya masih satu rumpun deh sama buyut ini yang di belakang si Soda. Ngakunya dia cucu kule di bahasanya sama itu. Saya itu cucunya. Cuman masa saya kan bukan dari orang Banten, Kalau saya kan dari Subang, ya mungkin satu ini kali Dulunya ya. kali. Jadi masih ada garis keturunan mungkin Ada ya. di di siapa entah gitu ya aja dia. Oke. Akhirnya saya ketemu, pantes saya di hati saya tuh pengen kesini aja, kayak ada yang memanggil dari siap. sini. Ternyata ini buyut ini dari Pandeglang asal mulanya, dari kampung Kelapa Dua di Pandeglang. Dia sekarang lagi ngejauh, cuman batin dia itu bilang ke saya masih ngontrak. connect ya. Karena ada sosok yang di belakang ngikutin si Indra. Ini guys, kayaknya Indra ada reaksi nih guys. Kira-kira mau di Mohon maaf ya. Kula pengen silaturahim nih. Nyai arane sinten? Siapa namanya? Oh iya. Kula pengen perkenalkan Nyai, nama kula Jendi. Pengen silaturahim, kene pengen tahu ngerti bahasa Indonesia Nyai. Maaf ya Nyai ya. Kalau emang udah ngeganggu, udah saya nggak basa-basa. Gak apa-apa. Nah Nyai bisa keluar sendiri.
kalau mau apa yang mau diceritain sok mangga. Ada yang diceritain tentang Ya, bisa ngeliat kan? Coba di sini ada siapa? Coba di sini ada siapa? Hah? Enggak ada. Nih, lihat apa di sini. Saya juga asli orang sini ya, Pak. Sama aja semua orang tahu di sini ya. Udah tahu. Siapa makan dari mana? Iya. Bro, kita bro. Pada tahu ya, suka ngeliat ya. Suka saya jarang muter-muter main di sini juga pernah tahu ya. Suka tahu berarti sekalian. Ya udah, terima kasih nih ya atas waktunya ya. Udah mau saya panggil ke sini. Tadi takut saya ya, mungkin saya mau minta izin, ada yang mau ngekspor tempat ini gitu ya, mau tahu ya. Mohon maaf ya sekali lagi ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Dari kelihatan dari mukanya ya, dari mukanya ini paras mukanya sangat cantik ya kelihatannya, kelihatan lugu mukanya. Iya, tapi saya lihat tadi itu ini Desa nih gitu ya. hanya menglihatkan sama si Arya. Kalau ke saya dia nggak ini, Nggak mau ya kayak karena ada yang tadi itu. ah, Saya yang ngerasain ya si megang satu-satu Iya. ya. pegang satu, mungkin dari satu orang mungkin beda-beda ya. Sempat tadi mau ngobrol ya. Dia juga Oh, pengen narik cepat, mudah-mudahan si Indra masuk, beneran masuk. iya. Dari kelihatan paras mukanya cantik. Tapi sebenarnya mah ada yang pengen diceritakan ini. Iya, tapi Ada kayaknya yang curhat. berat gitu tuh, berat. Tadi sempat Mungkin- kayak pengen nangis gitu. Iya, tuh. sedih. Sedih. Ya. Kayak ngerasa kayak kesakitan. Iya, kayak cewek curhat aja kali ya. Iya. Kalau harusnya kan semalaman nih di sini nih kalau mau curhat mah. Tapi nggak cukup juga semalam nih, berapa kali sama dia yang dirasain dulu. Mungkin iya yang dirasain ini mungkin entah kita ekspor kapan mungkin ya. Ya, ya mungkin ini aja nanti didoain bareng-bareng. Iya, semoga. Jadi biar inilah apa namanya ya, kita kan udah silaturahmi nih kesini nih udah nengokin bahasanya kan. Alright, halo para misteri holik dan teman-teman yang lain yang sedang menyaksikan video kali ini. Kita sedang jalan-jalan di tempat, sebenarnya tempat rekreasi, tapi menyimpan banyak misteri dan sejarah di tempat ini yang sangat pantas untuk tim detektif misteri explore. Gue udah ada di balik gerbang masuknya, gue sekarang udah di dalam. Dan gue udah langsung disuguhin sama pohon besar. Apakah di pohon ini ada mencongok? Kan gue penasaran, ada apa aja di pohon ini. Karena gue ngerasa kayak ada tekanan energi dan sensasi yang luar biasa di pohon besar, pohon beringin ini. Alright, ini ada loket buat masuknya dan gue sekarang udah ada di dalam. Gue ingin mengeksplor keseluruhan dari tempat Tasikardi ini. Ini udah ada tulisannya ya, Tasikardi. Kita bisa aja sih ada tulisannya, mungkin ada informasi buat kalian yang belum pernah masuk ke sini agar bisa. Ini sekelebat sejarah Tasikardi ini ya. Ada tahunnya. Oke, gue pertama ingin menelusuri dari jalan setapak ini. Dan tadi udah dijelaskan oleh Ajendi
oleh Indra dan Kang Arya dari channel YouTube Ghost Kita Pak. Katanya di balik pohon rindang yang di sana itu ada makam ya, makam sepasang raja dan permaisuri. Nanti gue bakal ke sana, kayaknya ini jalan menuju sana. Dan gue udah merasakan sesuatu hal yang berat. Gue ngerasa di sekitar gue udah banyak yang merhatiin. Gue kesini cuma ingin bersilaturahmi dengan para, mungkin ini para leluhur atau para sepuh atau para buyut yang menguasai Banten ya pada masanya. Karena ini nggak cuma sekedar tempat rekreasi doang, karena di sini juga sebenarnya memendam, menyimpan banyak misteri dan sejarah yang harusnya kita sebagai warga Banten harus mulai mengekspos, harus mulai mengenalkan tentang sejarah atau tempat ini. Karena mungkin anak-anak muda atau anak-anak zaman now mungkin tidak tahu ya tempat ini. Mungkin tahu tapi cuma sekedar tahu namanya aja, atau bahkan cuma lewat doang tapi belum pernah singgah ke tempat ini. Mungkin setelah kalian menyaksikan video ini, kalian bisa berkunjung ke tempat ini. Karena ini dulunya ada, halo, gua kaget nggak taunya kucing tiba-tiba nongol. Halo Meng. Pokoknya marah ya kucing ini ya, gue merinding. Dia ngeliatin gue sinis loh. Ngapunten ya, Sueb di sini sama tim Detektif Misteri dan dari channel Ghost Kita Pak. Hanya ingin mengeksplor atau mengenalkan tempat yang bersejarah ini kepada teman-teman atau para misteriholik yang sedang menyaksikan video gue di tempat Tasikardi ini. Ini kayak ada bekas saung-saung ya, mungkin untuk para wisatawan yang berkunjung ke tempat ini, duduk-duduk ngadem di joglo ini. Dan ini kayaknya ada warung deh, kalau misalnya siang ini ada warung yang bisa yang berkunjung ke sini bisa beli atau minum atau makanan ya. Alright, gue punten-punten karena ini adalah tempat yang sangat bersejarah banget. Dan di ini air ya, ini danaunya dulunya berdiri kerajaan. Dan gue juga belum dapetin info yang benar-benar pasti ya, karena gue belum sempat baca-baca artikelnya. Ini Tasikardi kerajaannya pada tahun berapa. Mungkin kalian juga, aduh gue kaget nih putih-putih, nggak taunya ini mau kena ya. Nah sini ada tempat ibadah, jadi disediain mukena buat para pengunjung yang ada di sini, buat kalau misalnya pas waktu sholat ya bisa langsung sholat di tempat ini. Alright, halo, I'm in here. Gue bener ya, di tempat ini gue kayak merasa sedih tanpa sebab, entahlah itu apa. Karena apa? Di sini kayak ada beca. Yang jelas gue kayaknya merasakan rasa ya, mungkin ada sosok penunggu atau penghuni tempat ini yang masa lampaunya kurang mengenakan gitu ya. Gue ngerasain hal yang sedih. Ini ada kayak rumah gitu, tapi gue penasaran nih, pengen tahu dalamnya ada apa. Halo, assalamualaikum. Sueb in here. Ini kayak ada bekas perosotan, baunya nggak enak di sini. Ini meja yang di atasnya mungkin kayak payung gitu ya. Orange. Ini ada beca-beca kecil, ada bekas ayunan. Wow, so creepy tempat ini. Ini bilik ya. Dindingnya ornamennya bagus banget. Oke, gue di sini penasaran, kayak ada kamar mandi deh. Di sini gue kayaknya nggak mungkin sebarbar gue mengeksplor tempat
yang sebelum-belumnya gue eksplor, gue barbar karena gue lebih menghargai sih tentang sejarah di tempat ini, karena ini adalah tempatnya para sepuh, para leluhur Provinsi Banten ya. Gue disini menjaga tata krama, kesopanan. Gue ingin mengenalkan aja tentang tempat ini. Selebihnya gue ingin sedikit mengulik tentang sejarah. Mungkin udah ada artikelnya, tapi biasanya jujur gue juga termasuk orang yang males baca ya. Mungkin kalau misalnya males baca, pengennya nonton, dan nonton itu dapat informasi dari tontonan YouTube gitu. Nah, mungkin tadi di awal juga teman-teman yang lain dari Ghost Kitapa udah sedikit memberi informasi ya tentang sejarah atau mitos dan fakta yang pernah terjadi, tragedi apa aja di tempat ini. Alright, ini lorong depan creepy banget, pohonnya gede-gede banget di sini. Nah, ini juga kayak ada bekas dulu warung bakso ya. Alright, punten-punten bila mana saya ada hal yang tidak berkenan atau tidak mengenakan, maaf saya mungkin cicit atau cucu juga dari para leluhur yang dulu menghuni tempat ini. Jadi kayak berziarah aja ya ke tempat ini. Tapi asli tempat ini benar-benar creepy banget. Gue udah merinding parah, tapi gue nggak mau terlalu yang gimana-gimana. Gue nggak mau memberikan kesan keangkeran atau momok para penunggu atau penghuni sini untuk kayak menantang atau menyuruh tampak atau wujud di video kali ini. Kayaknya gue nggak bisa deh. Bila mana emang buyut atau aki-aki yang dulu berada di tempat ini ingin eksis, halo, gue kayak ada ngedenger suara-suara air. Ingin menunjukkan wujud atau rupanya, jadi persilahkan. Karena seperti biasa, seperti niatnya Detektif Misteri juga, kita memang tidak ingin menjanjikan di setiap video kita ada penampakan, tapi kita selalu mengharapkan. Dan kata Ajendi di awal video tadi, dia menjelaskan kalau halo, tadi gua, oh ini kodok, gua kira apa. Halo, ini kayak ada bekas warung-warung ya, warung. Mungkin kalau siang ini masih aktif warungnya. Ini ada kayak toilet, tapi gue pengen ngerasain deh sensasi di dalam toilet ya. Oke, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini dikunci nggak ya pintunya ya? Oh, ternyata dikunci. Kita nggak bisa masuk ke dalam kamar mandinya, semuanya terkunci. Alright, ini kayak buat tempat sampah gitu ya. Mungkin pada zaman bukan dulu sih ya, tahun-tahun belakang ini mungkin tempat rekreasi ini ramai dikunjungin sama warga-warga sekitar Banten, bahkan dari luar daerah juga. Tangan gue tremor ya. Tapi semakin kesini dengan adanya tempat rekreasi yang modern, seperti rekreasi yang kayak gini, yang biasanya gue dulu pernah main bebek-bebekan yang digoyas gitu loh di tempat kayak gini, dan sekarang kayaknya tempat rekreasi yang kayak gitu tuh kurang diminati ya sama anak-anak atau para orang tua zaman sekarang. Menurut gua sih di tempat ini dijadiin tempat rekreasi itu sebenarnya buat penarik lah, penarik warga Banten khususnya untuk tidak melupakan tempat ini, bisa berkunjung dengan alasan
rekreasi, tapi sebenarnya ingin mengajak warga Banten berkunjung ke tempat ini. Di sini ada sejarahnya, jadi tidak dilupakan gitu aja. Ini tempat rekreasinya kayaknya udah mulai nggak terurus lagi, dan bila mana tempat ini udah jarang pengunjung, pemasukan juga buat perawatannya juga kan kurang gitu. Jadi kita sama-sama mengangkat lagi tempat ini, siapa tahu bisa lebih maju atau berkembang lagi, banyak yang berkunjung ke tempat ini dan berziarah dan mengetahui sejarahnya. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang mengangkat sejarah yang ada di kota Banten ya, maksudnya di provinsi Banten khususnya, dan ini ada di kota Serang. Kalau misalnya sejarah itu hilang begitu aja, sayang banget. Nah, mungkin buat kedepannya, sebelum-sebelumnya sih channel Detektif Misteri mengeksplor tempat-tempat terbengkalai yang terkenal angkernya. Mungkin setelah dari Taskardi ini, channel Detektif Misteri bakal jalan-jalan atau berkunjung ke tempat-tempat bersejarah yang ada di provinsi Banten. Karena kita juga ingin mengangkat atau memberitahu kan, atau mengenalkan ada apa aja sih, sejarah apa aja sih di Banten. Karena Banten itu sejarahnya buat teman-teman ulik itu menarik lah, tentang kerajaannya, tentang dulu Belanda menjajah sekitar Banten, biar enggak ditinggalkan gitu aja ya. Ini masih ada kayak jogo-jogo, dan gua di daerah ini gua mau sedikit mendekat deh ke area danaunya atau airnya ya, biar teman-teman dari para misteriholik atau warga Banten khususnya, gue ngedengar kayak masih ada suara-suara ikan yang lagi berkecimbung-kecimbung. Halo, I'm in here. Dan gue juga menghimbau buat anak-anak muda. Mungkin gue ada sebagian anak muda yang berkunjung ke sini cuma buat melakukan hal yang tidak terpuji ya. Gue mohon kalau misalnya kalian sedang menonton video ini, jangan lagi deh lakuin hal di tempat bersejarah untuk hal asusila gitu. Harusnya kalian bukannya merusak, momok atau citra tempat ini tentang tempat-tempat buat berbuat asusila, tapi harusnya mengenalkan ke orang-orang itu tentang hal sejarahnya atau hal-hal baik di tempat ini. Karena kalau bukan dari kalian, siapa lagi? Jangan coreng nama baik tempat inilah. Ini adalah salah satu situs bersejarah lah kalau menurut gua gitu. Gua di sini kayak mulai mencium aroma-aroma kayak menyan ya. Halo, gue menyium bau menyan pas ini. Kamar gue ngeblur. Punten-punten bah. Aromanya kental banget, dan gue ini ngebunder ya jalannya. Nanti melipir ke sana. Tadi gue dari sana tuh, dari ujung sana. Di sini tempat gue berdiri, gue nyium kental banget aroma menyan yang sangat kuat. Mungkin gue udah disambut dengan para penunggu atau penghuni tempat ini. Alright, gue ngerasa bener-bener apa ya, kayak nelangsa ya jatuhnya. Gue kayak ngerasa nelangsa gitu. Gue sedih tempat ini yang tanpa sebab sedihnya. Maaf ya kalau misalnya pencahayaannya kurang terang, karena di tempat ini benar-benar gelap. Kalau misalnya nggak ada senter, gelap gulita. Gue pakai senter yang apa adanya. Ini kayak ada bekas apa ya, gue penasaran deh untuk
datengin bangunan ini. Halo, assalamualaikum. Sini masih ada pohon gede. Apakah ada makhluk lain yang ingin mencongok? Apa ya ini, bangunan apa ya? Oh, ini kamar mandi. Halo, step in here. Assalamualaikum. Kamar mandinya udah nggak ada pintu-pintunya tuh. Kalian bisa lihat nggak terurus banget dan banyak coret-coretan dari tangan-tangan jahil. Seharusnya kalian anak muda itu menjaga situs bersejarah kayak gini, pokoknya cuma ngerusak. Gue ngimbau buat teman-teman yang lain, kalau misalnya kalian datang atau berkunjung ke tempat yang bersejarah, harusnya kalian jangan dirusak ya. Kalian harus jaga. Lo lihat tuh, lo udah nyoret-nyoret kayak gini, bagusnya apa? Daripada lo nyoret-nyoret kayak gini, beli pilok yang gak jelas, lo beli cat. Lo cat semuanya nih, biar bagus lagi gitu warnanya. Ini juga udah rapuh sih ya kayu-kayunya. Nah, ini mungkin jadi alasan buat warga Banten juga yang males jadinya berkunjung ke tempat ini karena nggak keurus gitu tempatnya. Ini kayak ada panggung, ini mungkin ini buat hiburan gitu ya. Buat kalau bisa ada pegelaran apa di sini. Dan ini juga keramiknya udah hancur ya. Siapa tahu ada orang yang sedang nonton ini ingin memperbaiki tempat ini agar terlihat bagus atau indah lagi dan layak untuk dikunjungin, untuk rekreasi ya. Ini tempatnya sebenarnya nggak boleh diacuhkan terbengkalai gitu aja. Gue nggak tahu deh beberapa tahun ke depan tempat ini semakin terbengkalai atau malah justru akan direnovasi, dibaikin lagi. Gue sih berharapnya tempat ini diurusin lagi deh, lebih diperhatiin lagi deh. Karena ini bukan cuma sekedar tempat rekreasi doang, di sini menyimpan banyak sejarahnya. Ini juga dari saung-saungnya udah pada hancur. Di balik gubuk ini kayak ada pohon besar. Dan gue kayaknya ingin sedikit mereview deh. Halo. Dan tadi katanya di daerah sini atau belum ya, itu terdapat makam yang sangat bersejarah lah. Bisa dikatakan dikeramatkan lah, karena makam itu adalah sepasang raja dan permaisuri. Halo, bersini kayak ada yang merhatiin. Ini juga udah banyak coret-coretan apa ini nggak jelas. Dan gue juga ingin, halo, gue kayak ada hitam-hitam kamar gue ngeblur. Gue sedang channel YouTube Detektif Misteri sedang kolaborasi dengan channel Ghost Kitapa yang sudah berkenan mengantar atau mengajak kita datang ke tempat ini. Jadi buat teman-teman jangan lupa subscribe, like, share, and comment channel Ghost Kitapa, alright? Dan gue juga mohon buat kalian yang sedang menyaksikan video ini, jangan di skip ya, karena gue ingin mengajak kalian mengeksplor atau mengitari tempat ini agar kalian tahu. Mungkin kalian belum pernah datang ke tempat ini, kalian tahu ada apa aja sih di tempat ini. Enak gak sih kalau buat dikunjungin, atau mungkin ada yang mau memperbaiki atau lebih mengurus tempat ini lagi biar semakin berkembang juga ya. Gue nggak pengen nih lambat laun, entah berapa lama, berapa tahun ke depan tempat ini malah semakin hancur, semakin terbengkalai gitu aja. Situs-situs nasional sih ini karena bersejarah banget ya. Halo, mulai kesini gue kayaknya semakin merinding berat deh. Halo, assalamualaikum. Itu kayak apa ya, mungkin itu makamnya ya.
gue udah mulai agak-agak creepy sih, creepy parah di sini. Tapi gue nggak mau sedikit arogan lah di tempat ini. Ini situs bersejarah, ini tempatnya para leluhur yang harusnya dihormati, disegani. Halo. Dan yang katanya di sini ada pernah kejadian ada sepasang kekasih yang sedang menaiki salah satu wahana sepeda air ya. Itu katanya tenggelam dan jasadnya nggak ditemukan hingga saat ini. Banyak ada suara-suara ikan yang menemani gue explore tempat ini. Ini sebenarnya buat mancing juga bagus. Jadi yang lagi berkunjung dengan sanak keluarganya bisa sambil mancing gitu kan. Terus abis itu makan-makan, lesehan di sini nimbel gitu kan. Alright, gua sedikit melihat ke belakang. Alright. Ini jalannya udah semakin sempit nih. Waduh, ada cahaya apa ya? Cahaya lampu-lampu. Alright, sepertinya perjalanan gue masih agak cukup panjang. Ini gue bingung jalannya kemana ya, ke sini. Ini ada jalan gak ya? Coba gue nyoba menyisiri deh. Halo. Suara ikannya creepy banget. Menceluk. Tapi gue di tempat ini gue nggak bakal, kayaknya gue nggak berharap ada mermaid deh. Jalannya setapak banget dan di sisi ini gue gelap banget. Halo, kamera gue ngeblur. Kayaknya ikannya gede banget ya. Lo bisa ngedengerin nggak sih suara keciplukan dari ikan? Oke. Ini malah jalan ya. Itu entah kemana, gue nggak terlalu paham juga sih di daerah sini. Tapi kayaknya gue nyisirin dari danau ini aja deh. Aduh, biar nggak terlalu keluar dari rute tempat ini gitu. Semoga juga para penunggu atau penghuni tempat ini senang ya dengan keberadaan gue. Jadi gue nggak terlalu khawatir hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di tempat ini. Halo. Ini gue ada di bibir danau ini nih. Ada ikan yang bisa kelihatan. Alright, kita lanjut terus untuk menelusuri dari tempat Taskardi ini. Semoga ini ada jalan ya untuk muter tembus ke tempat akhir dari explore gua. Halo. Nah, di nggak kelihatan ya? Kelihatan nggak sih? Nah, ini kayak kelihatan pohon-pohon. Ini gua nggak tahu nih. Ini jalan yang lagi gua jalanin ini mengarah ke sana atau emang pohon rindang yang di depan sana itu yang katanya ada makam raja sama prameswuri itu ada di tengah-tengah danau ini. Alright, kita terus berjalan, terus mengeksplor tempat ini jauh lebih dalam lagi. Halo, suara-suara ikannya creepy-creepy banget. Nah, tuh kelihatan tuh. Halo, swap in here. Nah, ada anak-anak ikan tuh, kelihatan nggak tuh lagi berenang tuh. Oke, kita lanjut jalan. Kayaknya kalau pohon rindang sana itu ada di tengah-tengah danau ini deh. Jadi kalau misalnya halo, gua kayak nyium bau gosong deh pasti. Bener, gua nyium kayak bau gosong.
Gue ngeblur. Oke, lanjut. Jadi kalau misalnya benar-benar makam yang pohon rindang ini ada di tengah-tengah danau ini, salah satu buat datengin makam itu harus media perahu atau dengan naikin sepeda air ya. Mungkin yang lebih dikenal sama teman-teman itu bebek-bebekan gitu. Karena gue benar-benar ngitarin sisi dari danau ini. Halo, assalamualaikum. Tapi di jalur ini gak semakin merindingnya, keripik-keripik partinya kental sih. Mungkin bukan cuma para leluhur atau para buyut yang ada di tempat ini, mungkin ada makhluk-makhluk lain yang ada di sekitar tempat ini yang kepo ya dengan keberadaan gue di sini. Gue di sini cuma pengen mengeksplor aja sih tempat ini. Gue nggak mau terlalu yang gimana-gimana. Gue cuma ingin mengangkat tentang sejarah tempat ini, memperkenalkan kepada para historik atau teman-teman yang lain untuk selalu menjaga ya. Dan gue juga ingin menghimbau buat kalian yang mungkin di depan jalan tempat ini yang biasanya ngetrek atau kebut-kebutan, karena gue pernah ngedengar ada yang kecelakaan tiba-tiba nabrak pagar gitu kan. Mungkin itu peringatan sebenarnya dari para buyut sini, kalau misalnya mau lewat sini ya sopan-sopan, misi-misi gitu. Kalau lewatin orang tua gitu kan. Oke. Ini kayak buat pintu ya, pintu air di pengaturannya, buka tutup gitu, bisa dilihat tuh. Alright, gue terus ternyata iya bener yang pohon rindang di sana yang katanya. Nah ini kayaknya kelihatan nih makamnya nih, kelihatan nggak sih makamnya? Nah yang kayak bangunan itu tuh nih kayak semen, ini mungkin itu makamnya ya. Tapi iya bener, buat akses atau berkunjung ke tempat itu harus menggunakan perahu. Halo, ikannya gede banget, bikin gue kaget. Dan gue di sini gue udah bener-bener merinding. Gue bener-bener merinding. Mungkin harus menggunakan media air ya. Gue kira muterin ke sini langsung ke tempat yang rindang itu. Mungkin nanti ya. Kalau misalnya ada kesempatan lain, mungkin nanti gue berkunjung sama keluarga, bisa naikin wahana air, bisa datengin ke makam itu nanti, insya Allah. Nggak tahu kapannya, gue nggak bisa janjiin. Mungkin nanti gue akan bikin video deh di situ. Dan gue juga pengen ingetin buat teman-teman yang sedang nonton video ini yang belum follow IG dari Detektif Misteri, gue mohon follow IG Detektif Misteri. Dan gue juga ingin menghimbau, bila mana kalian suka dengan video gue di tempat ini, untuk memperkenalkan tempat ini dan untuk mengajak teman-teman semua yang sedang menyaksikan video ini melestarikan kembali tempat ini, gue mohon share seluas-luasnya video ini agar banyak yang mengetahui tentang explore gue di tempat ini, untuk menjaga lah, melestarikan, share ke teman-teman kalian semua. Oke. Gue di bagian air ini gue ngerasa ada kayak hal yang creepy sebenarnya. Gue kayak ada yang merhatiin di balik-balik air. Kamar gue ngeblur. Dan ini airnya juga udah ditumbuhin sama rumput-rumput. Alright. Ini jalannya sampai ujung, kembali lagi gua ke tim yang lain ya. Ini kayaknya kalau misalnya mancing di tempat ini ikannya gede-gede kali ya, soalnya dari
kecipukannya gede-gede banget tuh, lihat bisa kelihatan gelombang-gelombang air ya, bukan gelombang-gelombang cinta. Nah tuh, oke. Aduh, gue hampir terjelembab. Alright, halo, gue kayak ada ngikutin di belakang. Mungkin secara nggak langsung gue emang nggak ngeliat sosok itu, tapi gue kayaknya ini sugesti gue mengarah ke arah yang baik sih, bukan yang buruk gitu. Kayaknya ini yang gue ngerasa ada yang ngikutin itu, dia sedang kayak mandu lah, kayak mendampingi gue mengeksplor tempat ini gitu. Karena gue ngerasain ini aura, tekanan energi dan sensasinya itu nggak kayak gue mengeksplor tempat-tempat angker di video-video sebelumnya gitu. Gue ngerasa nyaman, gue merasa rileks gitu, dan gue juga merasa bersemangat untuk lebih mengenalkan tempat ini gitu ke teman-teman yang lain. Waduh, kayak ada suara jatuh, dan disitu kayak ada apa ya? Halo, kemarin gue ngeblur. Sini kayak ada merah-merah dan kayak ada bangunan ya. Oke, nanti kita ke sana. Kita cari tahu itu bangunan apa, di tempat apa ya. Halo. Oke, gue mau agak fokus ke sana deh. Oh, ini kayak gapura ya. Kayak gapura, gue kira dari jauh itu bangunan apa gitu. Dan gue kira di sepanjang ini masih ada bangunan kayak yang pertama kali gue explore gitu. Ternyata ini cuma bibir dari danau ini. Oke, dari pojokan lekukan sini ya, gue ingin sedikit mereview tentang danau Tasikardi ini. Ini apa hitam-hitam ya? Kemarin gue ngeblur dan masih ada hitam-hitamnya. Alright. Oke. Siap bro, ikannya gede-gede banget tuh dari suara kecipukan-kecipukannya. Nah, ini gua kira tadi ini bangunan dari jauh, nggak taunya ini tugu ya. Alright. Ini udah ada pohon gede banget nih. Bisa kebayang kan udah berapa lama pohon ini berdiri di tempat ini. Lebar banget. Coba gua ngeliat ya, siapa tahu ada mencong-mencongok atau ada yang uncang-uncang gitu kan. Entah apapun itu. Oke. Nah, ini gua kira dari jauh ini kayak bangunan apa, dan merah-merah ini gua kira apa. Katanya ini kayak kain ya. Ini gapura tapi kayak ditutupin, ini kayak ada bangunan apa gitu ya. Alright. Jalannya udah kembali bata kok. Wah, udah ada tulisan-tulisan apa lagi nih di pohon. Halo. Nah, ini kayak agak sedikit turun ke bawah danau ini ya. Ada tangga kecil juga. Gue sedikit duduk di sini dulu, coba sebentar aja. Ingin perhatikan suasana dari danau ini. Ini air nih. Wah, bisa didengar ya dari kecipuk-kecipukan air. Alright. Ini gue udah kayak ada udah di pinggir jalan ya. Alright, nanti sampai gue berada di titik dimana teman-teman dari tim Detektif Misteri dan Ghost Kitapa berkumpul. Alright, halo. Ini kayak ada batu ya. Batu apa? Gundukan tanah gitu. Oh, ini gundukan tanah. Siap.
Di sana gelap banget loh. Yang tadi gua habis jalan itu. Nah, baru kelihatan. Alright. Oke, kita lanjutkan explore ini. Ini udah malam tapi masih ada beberapa kendaraan yang lalu lalang. Kalau misalnya masih sore, ini jalur ramai banget nih, karena ini salah satu kayak jalur utama sih buat ke kota gitu, kota besar. Dan jalur ini adalah jalur yang bisa ke Banten Lama ya. Mungkin next kita akan ngunjungin Benteng Banten dan Banten ya. Jadi ikuti terus channel Detektif Misteri. Maka dari itu gua nggak bosan-bosannya untuk memberitahu teman-teman atau para misterholic yang nonton video dari channel kita nggak subscribe, gue mohon untuk subscribe. Karena apa? Supaya nanti kalau kita ada video-video baru, kalian bisa dapat notifikasinya ya. Jadi nanti nggak ketinggalan. Kita udah berkunjung ke tempat mana, kita explore tempat apa gitu. Jadi biar bisa ngikutin terus lah channel-channel Detektif Misteri. Insya Allah sih kita dari seluruh tim Detektif Misteri selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk kalian para misteriholic. Jadi buat channel Detektif Misteri semakin berkembang juga, gue mohon untuk dukungan dan supportnya ya, yaitu dengan cara subscribe channel Detektif Misteri, terus klik tombol like, dan yang lebih penting lagi selain dari subscribe itu kalian share video-video dari channel Detektif Misteri ya, mengajak teman-teman yang lain, memberitahu teman-teman yang lain yang belum tahu channel Detektif Misteri biar tahu ya. Siapa tahu teman-teman dari kalian atau keluarga ternyata suka juga dengan konten-kontennya Detektif Misteri gitu. Ini juga ada kayak warung ya. Mungkin kalau siang ini masih fungsi kayak warungnya ya. Alright, halo, assalamualaikum. Ada yang, oh ternyata kucing. Tadi gue ngedengar kayak ada suara kayak cakar-cakaran, katanya kucing. Halo Meng. Ini pohon kelapa ya, tapi kecil batangnya dan gak ada pohonnya pula. Alright. Ini apa ya, kayak buat tiang ya, tiang, mungkin bendera atau apa gitu ya. Aduh maaf nih kalau gue agak kurang paham tentang ini. Mungkin kalian yang tahu bisa tulis kolom komentar ya. Dan dari tadi juga gue sedikit memberikan penjelasan tentang tempat ini. Bila mana teman-teman yang lain ada yang lebih tahu tentang sejarah atau tentang kisah yang terjadi di Taskardi, di tempat Taskardi ini, gue mohon untuk memberikan info lebih jelasnya, lebih akuratnya, tulis di kolom komentar. Nah jadi gue udah di ujung tempat ini lagi. Gue udah akan bergabung dengan tim Detektif Misteri yang lain, dan dari channel Ghost Kita Pak itu artinya penelusuran gue di tempat Taskardi ini berakhir. Semoga kalian suka dengan explore gue di tempat ini. Ikuti terus video gue selanjutnya, dan jangan lupa tonton juga video-video kita yang sebelum-sebelumnya. Alright, segitu aja dari gue, Sunarto. See you. Baiklah para misteriholic, itu tadi penelusuran di tempat wisata Taskardi. Yang mau main ke sini kalau siang ya boleh, kalau malam ya hati-hati, kan tadi udah diceritain ya. Jadi gimana nih pesan-kesannya nih, siapa dari Ghost Kita Pak yang mau cerita? Indra kali ya. Ya pesan-kesannya sih Congok. semoga anak muda ini buat generasi penerusnya bisa
kenal sejarah Banten inilah. Sejarah ya, Ya, sejarah. betul. Jagalah Banten ini, jagalah nama baik Banten ini, jangan sampai hancur, jangan sampai punah. Mungkin itu. Dan satu lagi harus lestarikan budaya Banten itu debus. Ya. Woi. Bisa. Gimana tadi setelah penelusuran? Penelusuran sih lebih kayak ngerasa nelangsa sih ya di tempat ini, sampai ngerasa juga sampai ke bawah sampai sekarang kayak nelangsa gimana gitu. Kayak ngerasa pengen gimana sih memperbaiki kalau misalnya kayak sedih gitu. Swab mau jadi lurah sini gimana? Nah itu Mencalonkan juga, ya? tadi mau ngasih pesan juga sih lebih ke kayak pemerintah Kota Serang lebih memperhatikan tempat inilah. Masuk gitu. kota, masuk kabupaten. Nah ya Kalau di sini kabupaten. kabupaten ya buat ini lebih. Ibu Bupati, ini tolong diperhatikan tempatnya supaya gimana ya biar lebih indah lagi. Ini pengelolanya Pemda kan? Ngopi. Jangan pegang mulu. Apa namanya pribadi milik orang atau maksudnya ke Si pemerintah kan harusnya Iya, mah Pemda ya. itu. Haji Atut itu. Haji Tatu ya. Tuh disebut-sebut tuh Wahyu lo. Siap-siap tuh. Itu yang di ujung tuh naik motor. Saya Bu, bukan saya Bu ini mah. Bukan saya. Oke, jadi ada ini terakhir sebelum ditutup. Gak ada sih, cuman Nggak ada. mau tadi kan udah di selesai mau- tarik-tarikan. Mau ngelanjutin silaturahmi di rumah atau di makamnya tadi? Buat ziarah. Kain lain waktu. Untuk di rumah aja lah. Oh iya, pengen kelonan berdua guys. Ajak ya privat ini. Di privat ternyata. Aduh. Alhamdulillah saya udah Udah CS sudah. ya, dulu kan ada panggilan. Selam ini mah ngebuka aja ya. Selama 7 malam Jumat saya harus ziarah ke sini. Alhamdulillah saya baru 5 kali. Berarti 5 kali Dua malam lagi, Jumat. guys. Utang 2 lagi belum. Gak tahu tuh kalau habis itu komplit dapat apa gitu. Iya, nggak tahu itu. Kayaknya dapat angpau kayaknya. Itu aja sih. Oke. Beda pesan-pesan yang lain. Ya, semoga kalian terhibur. Terima kasih dukungannya selama ini. Jangan lupa like, comment, and share kemana-mana. Subscribe juga channelnya Gositapa. Oke, salam satu dunia 2 dimensi bersama Detektif misteri.